Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini tidak ada kalimat yang pantas yang menghiasi setiap hembusan napas kita, menghiasi kedua belah bibir kita, kemudian menghiasi kehidupan kita, kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menghiasi kehidupannya, istiqomah tapak kakinya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat nan bersahaja ini, kami ingin membawakan satu motivasi bagi kita semua. Motivasi yang mungkin pemirsa pernah mendengar atau lebih tahu, bahkan lebih memahami akan hal ini. Akan tetapi kami berharap mudah-mudahan dengan penyampaian ini, dengan tayangan ini akan mengingatkan kita kembali. Tidak sedikit di antara kita ketika kita berbicara urusan duniawi, ada di antara kita yang bercita-cita ingin menjadi orang yang kaya raya, ingin menumpuk harta benda, ingin memiliki segala-galanya. Perlu kita ketahui, ada di antara mereka menginginkan semua itu, akan tetapi semua itu seakan-akan berlari jauh menjauhi dirinya. Kemudian kadang-kadang kita menjumpai seseorang yang nampak ikhtiarnya biasa-biasa, usahanya sederhana, keinginannya tidak begitu besar, akan tetapi seakan-akan harta mengejar mereka, dunia mengejar mereka, apapun yang diinginkan seakan-akan mendekat. Maka perlu kita ketahui rahasianya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat ada di antara orang yang punya cita-cita tinggi, ada di antara orang yang pingin memiliki harta yang banyak, rumah mewah, dan segala apa saja yang diinginkan, dia pingin itu tercapai. Akan tetapi ketika dia lupa cara untuk meraihnya, maka saat itulah dunia seakan-akan lari dan menjauh darinya. Dalam hal ini kita akan sampaikan beberapa hal yang mampu mempermudah seseorang untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dalam kesempatan ini kita akan memberikan satu gambaran atau satu cara agar seakan-akan dunia mengejar dirinya. Yang pertama, tentu segala sesuatu itu berkaitan dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ketika kita bekerja, menjadi seorang karyawan, atau menjadi seorang wira swasta, atau seorang pengusaha, kemudian ada hasil dari bekerja, ada hasil dari wira swasta yang kita kelola, ada hasil dari usaha yang kita punya, maka jangan lupa beberapa hal penting yang dengan melakukan hal penting itu, apapun yang kita cita-citakan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pastikan rizki yang Allah berikan, gaji yang kita terima, keuntungan yang kita dapatkan dari usaha kita, jangan sampai kita lupa bahwa keuntungan itu yang pertama adalah untuk diri, anak, dan istri kita. Apa yang kita punya itu untuk diri, anak, dan istri kita. Itu yang pertama. Dan dalam hal ini sesuatu yang sangat mudah. Karena siapapun di antara kita yang Allah berikan rizki kepadanya, pasti yang kita pikirkan adalah anak, istri, dan keluarga kita. Maka perkara ini adalah perkara yang mudah.
Kemudian yang setelah itu, jangan lupa bahwa rizki yang Allah titipkan kepada kita, baik dari gaji, keuntungan usaha yang kita miliki, jangan lupa di situ ada hak orang tua kita. Maka ketika kita punya rizki, setelah mencukupi kebutuhan keluarga kita, jangan sampai lupa di situ ada bagian orang tua kita. Kita harus jadikan sebagian dari hasil kita itu untuk membahagiakan mereka. Dan tidak sedikit di antara kita manusia merasa untuk keluarga, untuk orang tua adalah hal biasa. Dan itu mudah. Kemudian setelahnya jangan lupa, di situ ada hak orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran pada pekerjaan, kelancaran pada usaha, Allah titipkan rezeki yang luar biasa kepada kita. Kita mampu menyisihkannya untuk keluarga kita, mampu menyisihkannya untuk kedua orang tua kita, mampu menyisihkannya untuk orang lain yang ada di sekeliling kita, baik itu teman, tetangga, atau yang paling mustajab doanya adalah orang-orang yang lemah di bawah kita. Coba bayangkan, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, pada suatu hari kita diberikan nikmat oleh Allah berupa rezeki, sejumlah uang. Kemudian di tengah perjalanan kita bertemu dengan seseorang pengemis, pemulung, atau siapa saja yang hidupnya susah di bawah kita. Yang kalau seandainya orang yang kita temukan ini dia bekerja dari pagi sampai malam, atau bahkan dia banting tulang seharian penuh, hanya mampu menghasilkan uang 20.000 dengan kerja kerasnya. Kemudian kita datang kepadanya membawa uang 100.000, kemudian kita berikan cuma-cuma kepada mereka. Coba kita bayangkan apa yang akan mereka rasakan. Kita akan menemukan mereka menangis terharu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa kita minta dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya ya Allah, lindungi keluarganya. Dan doa mereka adalah doa-doa yang tidak ada penghalangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu menghadirkan doa orang-orang lemah di bawah mereka, pasti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan setiap apa yang ia cita-citakan menjadi sebuah kenyataan. Dan apapun yang dia cita-citakan dalam urusan dunia, maka Allah jadikan dunia akan mengejar dirinya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjadikan titipan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, dan untuk orang-orang lemah di sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.